Pemerintah Indonesia menyiapkan pusat pengobatan bagi 2.000 korban perang Gaza di Pulau Galang, Kepulauan Riau. Apa yang melatar belakangi kebijakan ini? Bagaimana juga respons warga Indonesia? Lalu apakah ini membantu Palestina atau sebaliknya malah mendukung pengosongan Palestina yang menjadi agenda Israel Amerika Serikat? Kita bahas ya. Dan rencananya disiapkan pusat pengobatannya nanti di Pulau Galang, karena di Pulau Galang terdapat fasilitas rumah sakit, termasuk juga fasilitas-fasilitas pendukung lainnya yang bisa untuk mengobati sekitar 2.000 warga Gaza, termasuk juga nanti untuk menampung keluarga yang mendampingi korban-korban perang ini. Kemarin Presiden menyebut Pulau Galang, itu juga lagi sedang lihat, karena waktu itu kan pernah dipakai untuk tempat perawatan COVID ya. Jadi ada infrastrukturnya sudah di sana. Kemudian kita masih juga lihat alternatif lain. Saya kira itu. Ya. Berarti kesepakatannya sudah ditangani? Belum sampai ke sana. Ya kan. Kemarin itu ya kan disampaikan kita ada permintaan yang ngomongannya lebih teknis juga belum seperti apa. Makanya kalau misalnya itu tiba-tiba terjadi, kita udah siap, itu aja. Kita menyiapkan diri. Berarti belum pasti tanggalnya tanggal berapa? Oh, belum. 2000 itu berapa gelombang? 2000. Tadi disampaikan sama dari ada kepala PCO. Oh, 1.000 yang waktu itu kita sampaikan. 1.000. Kita siap sampai 1.000. Ya mungkin 1.000 sama keluarganya yang dibawa ke sini. Guru Besar Geopolitik Timur Tengah Departemen Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada, Siti Mutia Setiawati, Kamis 7 Agustus 2025 berpendapat membawa 2.000 warga Gaza untuk berobat ke Indonesia kurang efisien karena faktor jarak yang terlalu jauh. Akan lebih efektif dan efisien apabila mereka dirawat di negara-negara Arab yang lebih dekat. Menurut Mutia, moda transportasi pun harus dipikirkan karena membawa orang yang sakit dengan jarak yang begitu jauh tidak mudah. Kesiapan fasilitas layanan medis di Indonesia harus jadi pertimbangan, apalagi fasilitas medis di Pulau Galang. Guru Besar Tetap Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia dan Ketua Program Studi Kajian Wilayah Timur Tengah dan Islam, Yon Mahmudi menduga, Mesir sudah kewalahan menangani warga Gaza yang butuh perawatan dan perlu dibawa ke negara-negara lain. Yon mengingatkan ada risiko korban perang Gaza tidak bisa kembali ke wilayahnya. Sementara itu, penasihat Indonesian Society for Middle East Studies, Smith Al-Hadar, berpendapat menampung 2.000 pengungsi Palestina sangat politis dan dapat memuluskan agenda pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang ingin mengosongkan Gaza dari warga Palestina. Smith menduga rencana Prabowo menolong bangsa Palestina ini menjadi upaya membujuk Trump mengurangi tarif untuk produk Indonesia yang diekspor ke Amerika Serikat. Sementara kemungkinan Israel akan mewujudkan agenda depopulasi Gaza yang hingga kini masih didukung Trump. Apabila Indonesia menampung 2.000 warga Palestina pada tahap awal, tanpa perlawanan dari dalam maupun luar negeri, bisa dipastikan jumlah warga Gaza yang masuk ke Indonesia bakal terus bertambah. Ini juga menjadi preseden bagi Israel dan Amerika Serikat untuk menekan negara lain mengikuti jejak Indonesia. Lalu bagaimana suara warga Indonesia terkait dengan rencana menampung dan mengobati warga korban perang Gaza ini? Jajak pendapat Kompas terhadap 510 responden pada 21 hingga 24 April menggambarkan bahwa 53,2% warga tidak setuju dengan kebijakan ini dan 44,9% setuju jika korban perang Gaza dievakuasi ke Indonesia. Lebih jauh saat ditanya soal seberapa khawatir evakuasi ini menyebabkan konflik dengan masyarakat Indonesia, sebanyak 80,1% merasa khawatir. Sahabat Kompas, bagaimana opini kamu soal rencana Indonesia menampung dan mengobati 2.000 korban perang Gaza di Pulau Galang ini? Apakah Indonesia sudah benar-benar siap? Atau jangan-jangan benar bahwa Indonesia hanya menjadi kepanjangan tangan Amerika Serikat Israel untuk depopulasi Palestina yang justru bertentangan dengan sikap Indonesia mendukung Palestina?